ada 3 pokok bahasan, yaitu pertama notasi grammar, kedua konsep dan notasi bahasa yang terdiri dari teori bahasa dan bahasa pemrograman, yang ketiga tentang himpunan dan relasi. Sebenarnya kita kadang-kadang bingung, sulit membedakan yang sintak tuh yang mana, yang grammar tuh yang mana ya. Biasanya sintak itu lebih umum kita dengar atau kita temui di istilah atau terminologi tentang pemrograman ya. Jadi sintak itu adalah susunan kalimat ya. Susunan artinya bahwa sebuah kata itu pantasnya dia disebut subjek, predikat atau objek. Seperti yang kita tahu bahwa letak dari subjek itu selalu di depan ya. Kalau pasif baru objeknya di belakang, subjeknya. Kalau dia aktif berarti subjeknya di depan. Nah, itu yang dinamakan sintak ya. Jadi susunan kata per kata dalam suatu kalimat itu artinya sintak. Nah, sedangkan grammar itu aturannya ya. Aturannya dalam arti bahwa kalau di bahasa Inggris ada perbedaan ya. Dia ini present, past continuous atau present continuous itu dia ada perbedaan penggunaan verbnya biasanya ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak ada. Paling di keterangannya saja yang ditambahkan kemarin atau tadi pagi atau 1 tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu sedikit tentang perbedaan antara sintak dan grammar. Kalau sintak lebih kita ketahui di dunia pemrograman. Kemudian penganalisis sintak dalam kompilator itu disebut dengan parser ya, pengurai yang kemarin minggu lalu kita sudah belajar ya. Nah, untuk menganalisis kalimat itu di bahasa pemrograman kita menggunakan parse tree ya, pohon pengurai, pohon penganalisis ya. Contoh kalimat dalam bahasa Inggris ini lebih enak kalau dipilah-pilah gitu ya. The girl brings the umbrella, contohnya ya. Ini teman-teman sudah tahu ini subjeknya yang mana, verbnya yang mana, objeknya yang mana. Ya, ini penjabarannya ada di sini. Nah, ini sentence, kalimat ya. The girl brings the umbrella ya. Jadi sebenarnya kalimat itu dipisahkan menjadi beberapa. Kalau dipisahkan lebih detail ya, tapi garis besarnya 2 pemisahannya. Non phrase, dua-duanya non phrase artinya frasa ya. Frasa itu kumpulan dari dua atau lebih kata yang tidak bermakna. Sebenarnya itu artinya frasa itu ya. Misalnya contohnya ini, the girl itu frasa atau dalam bahasa Indonesia non phrase ya. Gadis itu ya, itu kumpulan dari artikel the atau the, kemudian nounnya girl. Kemudian noun phrase yang lain atau frasa yang lain itu terdiri dari verb, kata kerja dengan noun phrase. Brings the umbrella ya. Brings kita pecah menjadi dia verb, lalu noun phrase itu artikel dan noun, dia yang memecah noun phrase-nya the umbrella ya. The-nya itu artikel, noun-nya itu umbrella-nya. Nah, itu dibahas di pemecahan dari sebuah kalimat dalam bahasa sehari-hari ya. Itu grammar untuk bahasa Inggris misalnya. Nah, ini kalau bahasa pemrogramannya ya. Contohnya ada sebuah sintak ya, A kali B tambah C. Kalau disusun dalam parse tree menganalisa, dia itu sebenarnya ada 2 operasi ya. Operasi pertama adalah mengalihkan dulu A kali B. Kemudian operasi berikutnya adalah menambahkan hasil perkalian A dan B dengan C gitu ya. Nah, ini namanya kita nanti untuk di pemrogramannya kita harus membutuhkan logika, nggak bisa langsung begini gitu ya. Jadi
untuk di grammar bahasa pemrograman menggunakan parse tree, itu kita harus memecah dulu A kali B terlebih dahulu, dia expression ya, ekspresi. Nah, itu kalau di bahasa biasa, di bahasa pada umumnya adalah kalimat, kata, sorry. Ya, A kali B, expression kali expression. Terus hasil expressionnya itu menjadi apa? Dijumlahkan dengan expression yang berikutnya yang mewakili C. Seperti itu kira-kira kalau masuk pada logika atau grammar aturan kalimat pada bahasa pemrograman. Oke. Penjelasan ya. Di dalam bahasa pemrograman, kalimat dikenal sebagai ekspresi ya. Tadi kita sudah lihat expression ya. Dan kata sebagai token. Ya, jadi A kali B kali C, A kali B tambah C itu expression, sedangkan A sendiri adalah kata, itu dianggap sebagai token. Nah, sedangkan di sini kata terdiri atas beberapa karakter. Ya. Jadi misalnya kalau di bahasa tertulis seperti biasa itu, the girl brings the umbrella. Jadi the girl brings the umbrella itu expression. Katanya ya the sendiri, girl sendiri, bring sendiri, dan seterusnya. Itu di dalam bahasa pemrograman artinya tokennya. Kemudian per token itu mengandung karakter. Jadi kalau girl artinya dia terdiri dari karakter-karakter yaitu GIRL. Seperti itu. Nah, kelompok karakter yang membentuk sebuah token dinamakan leksim untuk token tersebut. Kemudian setiap token yang dihasilkan disimpan di dalam tabel simbol. Nah, ini notasi grammar ya, notasi grammar aturan ya, aturan dalam grammar dalam pemrograman ya. Nah, itu didefinisikan menjadi definisi grammarnya itu VT, VN, S, R. VT artinya himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet. Sedangkan VN adalah himpunan simbol-simbol non-terminal. Nanti kita akan belajar lebih jelas setelah ini ya. S adalah simbol awal atau start yang unik. Kemudian R, himpunan produksi dengan bentuk alfa, ini alfa, ke beta. Ya, alfa dan beta adalah kumpulan simbol terminal dan non-terminal. Jadi semua antara alfa menuju beta adalah simbol-simbol terminal dan non-terminal. Ya. Penerjemahannya adalah ini, simbol alfa dalam produksi berbentuk alfa menjadi beta disebut ruas kiri produksi ya. Jadi alfa itu ruas kiri produksi, sedangkan simbol beta disebut ruas kanan produksi. Ini salah, saya salah ya, harusnya ini alfa ya. Jadi alfa yang ini, yang huruf kayak L melengkung itu disebut ruas kiri produksi ya, jangan salah ya. Sedangkan simbol beta yang B disebut ruas kanan produksi, atau bisa dibaca juga aturan produksi sebelah kiri menghasilkan aturan produksi sebelah kanan ya. Jadi terjemahan alfa garis panah beta itu bisa dibaca aturan produksi sebelah kiri menghasilkan aturan produksi sebelah kanan. Ini notasi grammar itu ada 4 klasifikasi sebenarnya ya. Klasifikasinya itu ada 4 ya. Pertama, grammar tipe ke-0 ya, unrestricted grammar. Jadi grammar yang tanpa batasan ya. Restricted itu kan dibatasi ya, unrestricted artinya tidak terbatas ya.
Makanya cirinya adalah alfa, beta, ini kayaknya elemen ya, elemen itu bagian ya, bagian dari Vt dan Vn, asterik yang merupakan bagian dari alfa di mana alfa lebih dari 0. Ya, pokoknya 0 dan seterusnya itu dinamakan unrestricted grammar. Jadi jangkauannya lebih luas gitu. Kalau tipe 1, tipe 0, sorry. Grammar tipe ke-1 ya, artinya konteks sensitif grammar, CSG. Itu cirinya alfa, beta elemen, Vt, Vn, asterik di mana alfa sama dengan beta. Ya, jadi dia lebih sempit daripada yang nomor 1. Lalu ketiga, grammar tipe kedua itu konteks free grammar atau CFG. Cirinya alfa elemen Vn, beta elemen Vt dan Vn asterik. Kemudian ciri keempat, klasifikasi keempat adalah grammar tipe ketiga atau reguler grammar atau disingkat RG. Cirinya alfa elemen Vn, beta elemen kurung kurawal Vt, Vn, atau alfa elemen Vn, beta elemen A kecil, B besar, C kecil. Gitu. Ini klasifikasinya. Berikut adalah konsep dan notasi bahasa. Tentang teori bahasa ya. Dalam semantik formal, ilmu komputer dan linguistik, tata bahasa formal atau juga disebut sebagai aturan formasi adalah deskripsi yang tepat dari bahasa formal, bahasa resmi ya. Dengan kata lain, yaitu sekumpulan string di atas beberapa alfabet. Jadi string-string yang di atas alfabet. Dengan kata lain, tata bahasa mendeskripsikan urutan simbol atau string dalam suatu bahasa yang merupakan kata atau pernyataan yang valid dalam bahasa tersebut, tetapi tidak mendeskripsikan semantiknya. Ya, semantik itu artinya, tidak dideskripsikan dia. Dia hanya mendeskripsikan pernyataannya itu valid atau tidak. Ya, semantiknya itu adalah arti dari kata tersebut. Berikut konsep dan notasi bahasa, teori bahasa. Tata bahasa biasanya dianggap sebagai sarana untuk menghasilkan semua string yang valid. Ya, jadi jangan membuat program itu asal taruh, harus ada aturannya. Ketika dia mau mendeklarasikan kan kita harus tahu bahwa tata bahasanya itu harus kita lihat ya. Di mana kita taruh variabel, di mana kita taruh tipe data. Tata bahasa biasanya dianggap sebagai sarana untuk menghasilkan semua string yang valid. Dapat digunakan sebagai dasar pengenal yang menentukan setiap string yang diberikan apakah gramatikal. Ya, gramatikal itu artinya sesuai tidak dengan tata bahasa. Ya, artinya sesuai atau tidak dengan tata bahasa untuk menggambarkan pengenalan semacam itu. Teori bahasa formal menggunakan formalisme terpisah yang dikenal sebagai automata. Nanti kita bicara tentang automata ya. Berikutnya, tata bahasa juga dapat digunakan untuk menganalisis string bahasa, yaitu untuk mendeskripsikan struktur internalnya. Dalam ilmu komputer, proses ini dikenal dengan istilah parsing. Tadi sudah lagi singgung. Jadi kebanyakan bahasa itu memiliki semantik yang sangat komposisional, yaitu arti ucapannya terstruktur menurut sintaksnya. Nah, oleh karena itu, langkah pertama untuk mendeskripsikan makna suatu ucapan bahasa adalah dengan menganalisisnya ya, dan melihat bentuk analisisnya. Nah,
bentuk analisisnya itu bagaimana dengan menggunakan parse tree tadi, ya, dikenal dengan pohon parse dalam ilmu komputer dan sebagai struktur dalam tata bahasa generatif. Aturan produksi menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa mentransformasikan suatu string ke bentuk lainnya. Biasanya aturan produksi diberi simbol alfa, beta. Penjelasan lihat di slide nomor 6 yang tadi sudah kita lihat sama-sama. Oke, berikut simbol-simbol dalam aturan produksi dapat berupa simbol terminal maupun non-terminal, ya, ada dua simbol. Kalau terminal itu sudah tidak bisa diturunkan lagi, ya, tidak bisa diturunkan lagi. Nah, itu contohnya adalah huruf kecil, ya, A kecil, B kecil, itu tidak bisa diturunkan lagi. Nah, istilah kedua adalah simbol non-terminal, itu yang masih bisa diturunkan sampai menjadi simbol terminal. Contohnya ya lawan katanya, ya, itu yang pakai huruf besar, itu simbol non-terminal. Dia masih bisa diturunkan lagi menjadi huruf A kecil, B kecil, dan seterusnya. Oke, ini adalah derivasi simbol terminal dan non-terminal. Derivasi itu merupakan sebuah proses di mana suatu himpunan produksi akan diturunkan atau dipilih atau dibagi-bagi, ya, dengan melakukan sederetan produksi sehingga membentuk untai terminal. Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit, ya, tentang simbol-simbol terminal dan non-terminal. Simbol-simbol terminal itu karakteristiknya adalah huruf kecil awal alfabet, misalnya A, B, C, kecil, ya. Simbol B, karakteristik berikutnya adalah simbol operator, misalnya plus, minus, dan kali. Simbol tanda baca, misalnya dalam kurung, koma, dan seterusnya. D, string yang tercetak tebal, misalnya if, then, dan else. Itu kan kalian sudah pernah belajar di bahasa pemrograman. Derivasi kedua adalah simbol-simbol non-terminal, yaitu huruf besar awal alfabet, misalnya A, B, C. Kemudian string yang tercetak miring, misalnya expression dan statement. Berikut kita akan lihat istilah dalam teori dan bahasa grammar. Istilah dalam teori dan bahasa grammar. Nah, itu ada 5, ya, ada 5 istilah penting yang perlu kalian ketahui. Tentang sintaks tadi sudah kita singgung sedikit, ya. Setiap bahasa memiliki seperangkat aturan tadi, ya, aturan umum tentang bagaimana sebuah kata dan kalimat harus disusun. Nah, sintaks itu pada prinsipnya adalah sebuah aturan dalam menyusun kalimat. Ya, jadi penjelasannya, aturan-aturan ini secara kolektif dikenal sebagai sintaks bahasa. Dalam pemrograman komputer, sintaks memiliki tujuan untuk menentukan bagaimana deklarasi, ya, deklarasi program, fungsi, dan penulisan kode program harus diatur. Ya. Jadi istilah berikutnya adalah semantik. Semantik adalah penggambaran proses yang dilakukan komputer saat menjalankan program bahasa tertentu. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan mendeskripsikan hubungan antara input dan output suatu program, atau penjelasan bagaimana program akan dijalankan pada platform tertentu sehingga tercipta model kompilasinya. Istilah berikutnya adalah simbol. Ya, simbol dalam bahasa pemrograman komputer adalah sebuah tipe data, ya, integer, float, atau string, ya. Sebuah tipe data abstrak yang memiliki bentuk unik yang dapat dibaca manusia.
Simbol dapat digunakan sebagai pengenal. Dalam bahasa pemrograman, simbol dapat berupa huruf dan angka. Berikutnya adalah string, kata atau untai. String adalah tipe data yang digunakan dalam pemrograman seperti integer dan floating, tetapi digunakan untuk mewakili teks dan angka. String terdiri dari sekumpulan karakter yang dapat berisi spasi dan angka. Misalnya, kata makan dan frase kata saya sedang makan. Keduanya adalah string, yang makan dengan saya sedang makan. Bahkan 1, 2, 3, 4, 5 bisa dianggap sebagai string jika dituliskan dengan benar. Biasanya, programmer harus menyertakan string dalam tanda kutip agar data dapat dikenali sebagai string dan bukan nama angka atau variabel. 5. String kosong. Ya, ini juga diperhitungkan string kosong itu. String kosong itu artinya adalah turunan string dengan panjang 0. Sedangkan string 0 tidak memiliki nilai sama sekali. Jadi beda ya. String dengan panjang 0 string kosong itu panjangnya 0. Tidak ada isinya. Tapi kalau string 0 tidak memiliki nilai sama sekali. Ada isinya tapi tidak ada nilainya gitu ya. String kosong direpresentasikan dengan ini. Tanda kutip, spasi tanda kutip. Itu string 0. Jadi walaupun spasi dia ada nilainya. Tapi kalau string kosong dia tidak ada nilainya. Gitu artinya ya. Nah, ini adalah urutan karakter dari karakter 0. Sebuah string kosong diwakili oleh 0 ya. String kosong itu 0. Tapi kalau string 0 itu ada isinya walaupun hanya sebuah spasi. Nah, ini dapat digambarkan sebagai tidak adanya instance string. Berikutnya kita sudah masuk ke bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman adalah bahasa yang menjadi sarana agar manusia, kita, programmer, ya, atau database administrator atau software developer gitu ya, dapat berkomunikasi dengan komputer. Saya suruh plus, saya suruh tambah, saya suruh kurangi. Nah, kita tahu ya, komputer juga tahu gitu. Yang memfasilitasi adalah bahasa pemrograman. Kadang pikiran manusia itu tidak terstruktur atau tertata ya. Jadi supaya dia bisa berkomunikasi dengan komputer harus dibuat terstruktur. Yang membuat strukturnya adalah bahasa pemrograman. Gitu ya. Komputer memerlukan kepastian atau logika ya, logika yang bisa diterima oleh si komputer itu. Atau logika yang benar untuk dapat melakukan suatu instruksi atau perintah yang diinput oleh manusia atau user untuk menghasilkan output sesuai keinginan. Saya mau 1 tambah 2 itu 3. Ya, makanya bahasa pemrograman ini yang atur 1 plus 2 equals. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah algoritma yang baik dan benar. Algoritma kan sudah bagian dari bahasa pemrograman. Ternyata ada beberapa bahasa penggolongan bahasa pemrograman berdasarkan tingkat ketergantungannya dengan sebuah mesin ya. 1 bahasa mesin itu sendiri, kedua bahasa assembly atau mnemonic code, berikutnya adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language, user oriented, berikutnya adalah bahasa berorientasi pada masalah spesifik atau specific problem oriented. Nah, kita lihat penjelasannya masing-masing ya untuk keempat golongan bahasa pemrograman ini. Pertama bahasa mesin. Nah, kemarin kan kita bahasa mesin, bahasa assembly gitu ya. Ini penjelasannya. Pertama, bahasa mesin adalah bahasa yang berisi kode-kode mesin yang hanya dapat diinterpretasikan ya langsung oleh mesin komputer. Jadi nggak ada tuh yang bisa menerjemahkan, interpreter selain bahasa mesin itu sendiri ya. Jadi penjelasannya adalah bahasa mesin sering juga disebut
native code sangat tergantung pada mesin tertentu. Jadi nggak semua mesin tahu gitu ya. Mesin fotokopi ya nggak tahu dia. Ini jadi yang tahu hanya mesin komputer. Bahasa ini merupakan bahasa level terendah dan hanya berupa kode biner, yaitu 0 dan 1. Ya, kita sering singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekumpulan instruksi dalam bahasa mesin dapat membentuk microcode, yaitu semacam prosedur dalam bahasa mesin. Itu mereka yang tahu, mereka punya urusan itu ya. Contohnya untuk mesin IBM /370 ini ada sederetan karakter 00011 dan seterusnya, artinya itu 1835, yang berarti mengkopikan isi register 5 ke register 3. Kita lihat apa sih keuntungan dari bahasa mesin itu adalah eksekusi yang cepat, dan adapun kerugiannya adalah sangat sulit untuk dipelajari oleh manusia. Berikutnya, bahasa assembly ini merupakan bentuk simbolik dari sebuah bahasa mesin yang dianggap sebagai bahasa pemrograman yang pertama kali berbentuk string dan lebih mudah dimengerti manusia. Setiap kode bahasa mesin memiliki simbol sendiri dalam bahasa assembly. Misalnya add artinya apa nih? Untuk penjumlahan ya, addition ya, dia kependekan dari addition. Itu bahasa Inggrisnya penambahan atau penjumlahan, add. Ya, jadi bahasa pemrograman belum kenal bahasa Indonesia ya, minta maaf ya. Kalau kalian mau menjumlahkan 2 angka pakai perintah tambah ya ndak mau, dia error ya, harus pakai add. Kemudian mul, ini bukan Mulyono atau Mulyadi ya, ini mul artinya multiple. Silakan dilihat di kamus bahasa Inggrisnya. Perkalian itu bahasa Inggrisnya apa ya, ini multiple. Mul untuk perkalian, substitution untuk pengurangan, dan lain-lain. Sekumpulan kode-kode bahasa assembly dapat membentuk mikroinstruksi. Bahasa assembly juga memiliki program pendebaknya, tidak seperti bahasa mesin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang debug, error handler gitu ya. Itu sebenarnya bahasa assembly juga punya kerjasama yang memberitahukan ke kita ada salah dengan programnya. Memiliki program pendebaknya, tidak seperti bahasa mesin. Misalnya turbo assembler dan debug pada DOS. Assembler akan mencocokkan token simbol dari awal hingga akhir, kemudian dikodekan menjadi sebuah bahasa mesin. Adapun kelebihan dari sebuah bahasa assembly adalah eksekusi yang cepat, tadi sudah ya. Masih bisa dan dapat dipelajari dibandingkan dengan bahasa mesin. Jadi ini masih tingkatannya lebih tinggi. Manusia masih lebih tahu tentang bahasa assembly dibandingkan bahasa mesin gitu. Dan file yang dihasilkan sangat kecil. Sedangkan kekurangannya adalah tetap sulit dipelajari oleh kebanyakan manusia, dan program yang sangat panjang. Tidak semua manusia tahu tentang bahasa assembly. Bahasa tingkat tinggi, high level language, bahasa ini lebih dekat dengan manusia. Ya, bahasa ini juga dapat memberikan banyak sekali fasilitas dan kemudahan dalam pembuatan program, misalnya variabel, tipe data, konstanta, struktur kontrol, loop, function atau fungsi, prosedur, dan lain-lain. Contoh di sini ada contoh bahasa tingkat tinggi, itu ada Pascal. Dulu zaman saya itu belajar Pascal itu pakai underDOS masih ya, yang tidak ada tampilan GUI-nya, grafiknya nggak ada, Pascal itu ya. Kemudian basic ada C++ dan Java. Bahasa pemrograman tingkat tinggi ini mendukung information hiding ya, menyembunyikan informasi. Jadi ada script, encrypt itu ya, yang menyembunyikan informasi. Ada dia bisa enkapsulasi, dia bisa membuat abstract data type,
Kemudian ciri berikutnya adalah bahasa tingkat tinggi memiliki generasi. Ya, misalnya generasi ketiga. Generasi ketiganya itu Pascal atau C atau C++. Generasi keempatnya itu pengembangan dari generasi ketiga. Delphi itu pengembangan dari Pascal. Kemudian VBNet dan VisualFox Pro itu pengembangan dari C dan C++. Adapun beberapa keuntungan penggunaan bahasa tingkat tinggi ialah mudah dipelajari, itu keuntungannya, mendekati permasalahan yang akan dipecahkan, dan kode programnya pendek. Ya, salah satu kerugian dalam penggunaan bahasa ini yaitu eksekusinya yang lambat. Ya, kerugiannya. Terakhir, tentang bahasa yang berorientasi pada masalah spesifik atau specific problem oriented. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan langsung untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Spesifik dia ya. Contohnya SQL. SQL itu kan ada sintaknya juga ya. Select, kemudian delete gitu ya. SQL untuk aplikasi database ya, jadi kita sudah agak familiar tentang itu. Kemudian COGO untuk aplikasi teknik sipil, regex untuk mencocokkan pola pada string tertentu, dan MATLAB untuk matematika dan lain sebagainya. Nah, itu khusus, peruntukannya khusus. Bahasa problem oriented terkadang digolongkan ke dalam bahasa tingkat tinggi. Nah, ini kita lihat sama-sama tentang mesin pengenal bahasa. Nih. Nah, itu mesin pengenal bahasa, ada unrestricted grammar. Ini klasifikasi grammar tadi. Itu ada mesin Turing mesin. Kemudian untuk yang kelasnya, klasifikasinya context sensitive grammar CSG, itu mesin pengenalnya itu linear bounded automation. Bisa. Kemudian context free grammar CFG itu mesin pengenalnya adalah automata pass down automation. Kemudian kelas bahasa regular grammar RG itu automata hingga finite automation. Himpunan dan relasi. Nah, ini sedikit mengingatkan, reminder kembali tentang pelajaran matematika ini ya. Mungkin mudah-mudahan kalian masih ingat. Siapa tahu nanti saya keluarkan di kuis, bukan di ujian. Ya, di kuis yang levelnya sama dengan tugas. Nah, ini himpunan. Ya, himpunan itu sebenarnya merupakan objek yang memiliki properti. Properti itu kekayaan, ya, seperti atribut juga lah, yang didefinisikan dengan jelas. Atau lebih tepatnya, semua koleksi atau kumpulan objek tertentu yang memiliki kesamaan dan tergabung dalam sebuah unit. Contoh, mudah-mudahan kalian masih ingat ya, atau yang tidak suka matematika, saya minta maaf ya, karena jurusan Anda itu tidak bisa keluar dari matematika ya. Contoh, A adalah himpunan angka 1 sampai 5. Jawabnya A sama dengan dalam kurung kurawal buka 1,2, 3, 4, 5. Kan 1 sampai 5. Valid ya. Oke. Nih, himpunan contoh kedua. Ini teman-teman masih berada di situ kah? Atau sudah jauh dari HP atau laptop? Masih ya? Ya, okay. Masih, Bu. Masih, Ibu. Ini ada Masih, contoh Bu. soal. Silakan. Siapa yang mau ngerjakan nih? Ayo, contoh kedua. P adalah X, di mana X adalah huruf vokal. Jawabannya apa nih? P. Ayo.
Jadi tadi kan saya terus yang ngomong, sekarang gantian kalian yang ngomong. Ada yang mau nyoba nggak? A, I, U, E, O. Iya, terima kasih. Siapa nih? A, I, U, E, O. Ya, Ibu Eo. Siapa nih yang jawab? Emerensiana Eva. Siapa? Emerensiana Eva. Emerensiana. Oke, terima kasih ya Emerensiana. Emerensiana Eva. Ya, terima kasih ya Emerensiana. Ya, Bu. Nah, oke, selain Emerensiana, ada yang mau coba menjawab? Nah, itu jawabannya A, I, U, E, O. Contoh ketiga, Ki. Ki adalah himpunan semua Y, di mana Y adalah bilangan prima kurang dari 10. Ada yang tahu bilangan prima? 137, Ibu. 137. Siapa yang jawab nih? Dionisius, Ibu. Dionisius. Dionisius, Ibu. Ya, oke. Tuh Dionisius Ya, menjawabnya 137. Ada yang punya pendapat lain? Saya belum bilang salah ya. Mungkin ada teman yang punya pendapat lain nih. Ada yang punya pendapat lain? 2357, Ibu. Berapa? 2357. Siapa nih? 2357, Ibu. Ya, 2357. Yang jawab siapa nih? Reddy Alexander Leland ya? Ya. Oke, terima kasih ya Dionisius dan Reddy. Jadi jawabannya yang benar 2357 ya. Saya ingatkan lagi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya terdiri dari dirinya sendiri dan satu. Ya, walaupun satu demikian, tapi satu bukan bilangan prima. Ya, jadi bilangan prima itu dimulai dari 2. Terima kasih ya Reddy. Jadi 2, 3, 5, dan 7. Kalau 4 tidak, karena 4 itu bisa terdiri dari 1 kali 4 atau 2 kali 2. Jadi dia bukan prima. Kalau 3 itu kan 1 kali 3 saja. Kemudian 5 juga demikian. Kalau 6 tidak bisa, 1 kali 6 bisa, 2 kali 3 bisa, 3 kali 3 bisa, 3 kali 2 bisa gitu ya. Jadi itu bukan bilangan prima. Itu hasilnya 2357. Terima kasih untuk yang berpartisipasi. Kemudian berikut adalah himpunan join ya. Ini himpunan join. Jadi sesuai contoh yang teman-teman lihat di layar, A itu terdiri dari 135 dan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B ini digambarkan pada lingkaran yang lebih besar. Karena apa? A ini dia lebih sedikit ya, lebih sedikit anggotanya. Nah, anggota dari A ini termasuk dalam anggota B. Ya. Jadi ini bukan irisan tetapi join ya, di dalam. Jadi himpunan A merupakan bagian dari B. Ya kan? Di B ini ada, teman-teman lihat, 1 di A ada di B, 3 di A ada di B, 5 di A ada di B. Jadi A adalah himpunan bagian dari B yang dilambangkan dengan elemen ya. A elemen B. Begitu. Disebut juga sebagai subset. Nih ya, himpunan bagian atau subset A. Seperti itu. Kemudian himpunan berikut adalah disjoin ya. Kita ulang lagi pelajaran matematika sedikit. Karena ini bagian dari teknik kompilasi ya. Nah, berikut adalah himpunan disjoin yang nggak ada hubungan sama sekali gitu. Ya, jadi himpunan disjoin merupakan adalah ketika 2 atau lebih himpunan tidak ada anggota himpunan yang sama. Himpunan yang tidak memiliki anggota yang sama disebut sebagai himpunan eksklusif yang saling menguntungkan. 2 himpunan dikatakan disjoin jika himpunan tersebut tidak memiliki elemen yang sama. Itu sudah jelas ya, tidak memiliki sama sekali. Kalau tadi kan ada yang si A bagian dari si B. Kalau ini enggak, A sendiri isinya 1, 2, 3, B isinya 5 dan 6. Jadi A, hubungan A dan B enggak ada.
Jadi disjoin dilambangkan dengan angka 0 dikasih garis. Itu ya. Itu lambangnya disjoin. Berikutnya relasi. Nah, ini relasi. Relasi adalah hubungan antar anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Ya, himpunan set S di sini di gambaran. Kemudian ini set T. Misalnya set S anggotanya A B C D E nih, A B C D E, dan T anggotanya W X Y Z ya. Lalu relasi yang terjadi dilambangkan dengan R itu AY, CW, CZ dan DY. Ini gampang sekali ya. Anak saya juga bisa kerjain yang SD. Nah, tinggal digambarkan aja lagi. Jadi kalau segampang ini nanti keluar di ujian di kuis untuk nilai tugas kalian nggak bisa ngerjakan tuh ya, agak kebangetan tuh ya. Ini gampang, ada contohnya gitu ya. Kalau misalnya saya tinggal ubah hurufnya misalnya, kan nanti di kuisnya itu kalian bisa ngeprint, bisa boleh bawa laptop juga boleh kalau mau hemat ya. Oh ya, kuisnya minggu depan ya, nanti di akhir pertemuan ini akan saya bahas lagi. Oke, kembali ini R, AY, berarti A direlasikan dengan Y, tanda panahnya jangan lupa ya. Kemudian CW, berarti C direlasikan dengan W, CZ lagi, ini C lagi dengan Z tapi ya, ini direlasikan, tarik aja C ke Z. Kemudian DY, D direlasikan dengan Y. Nah, ini adalah artinya relasi antar himpunan. Jadi cara termudah untuk menunjukkan hubungan antara anggota-anggota dalam sebuah himpunan adalah dengan himpunan pasangan yang saling diurutkan ya. Kayak gini, lalu digambarkan begini. Himpunan pasangan tersebut diperoleh dengan perkalian Kartesius. Ya, tinggal 3 slide lagi, bersabar ya. Nah, ini automata. Tadi yang sudah saya singgung akan dijelaskan lebih detail di akhir. Ya, untuk memodelkan hardware dari komputer diperkenalkanlah automata atau otomata. Ya, mungkin kalian sudah mempelajari mata kuliah ini ya, teori bahasa automata ya, atau belum? Halo, kalian sudah Ibu. Sudah ya? Ya, Bu. Ya, oke. Berarti diulang sedikit Sudah, lagi Ibu. saja ya. Jadi otomata adalah suatu sistem yang memiliki fungsi-fungsi komputer digital. Karakteristik otomata itu ada 4 ya. Dia hanya menerima input, menghasilkan output, mempunyai penyimpanan sementara atau buffer, dan terakhir mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan input ke output. Ya, automata merupakan suatu sistem, jadi 4 saja dia karakteristiknya, mudah untuk diingat. Otomata merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state yang berhingga gitu ya, di mana setiap state menyatakan informasi tentang input sebelumnya dan dapat dianggap sebagai memori mesin. Ini penjelasannya saya gambarkan dalam sebuah gambar ya. Misalnya ada statement nih, ADA, maka diterima ya. Jadi Q1 dikasih masukan A, diteruskan ke Q2 dengan masukan D, diteruskan sama Q3 dengan masukan A ya, ADA, sama Q4 diproses dia diterima, maka lambang lingkarannya itu bulatnya 2 pada Q4 ya, simpul keempat Q4. Lalu ada masukan lagi ADU, maka diterima. Jadi dari Q1 A, kemudian dilanjutkan ke Q2 D, lanjut ke Q3 dengan masukan U, diakhiri dengan simpul ke Q6. Simpul akhirnya dia lingkaran 2, artinya diterima gitu ya. Diterima itu lingkarannya 2.
Nanti kalau saya kasih soal yang berbeda sedikit dari ini harus bisa dikerjakan gitu ya, tidak susah kan ini. 3 ADD ya, ADD, Q1 ke Q2 meneruskan A, Q2 ke Q3 meneruskan D, Q3 ke Q5 meneruskan D lagi, dia tidak diterima ya. Kalau tidak diterima berarti dia lingkarannya satu saja, artinya tidak diterima ya. Ini siklus otomata ya, siklusnya itu seperti ini. Dengan aturan input string diterima jika dan hanya jika mencapai state terakhir yang disimbolkan dengan lingkaran ganda. Tuh aturannya sudah jelas ya. Saya ulangi aturannya. Input string diterima jika dan hanya jika mencapai state terakhir yang disimbolkan dengan lingkaran ganda. Nih lingkarannya 2. Itu diterima. Jadi kalau ini misalnya saya ubah maka tidak diterima, ya jadi lingkarannya dikasih 2, 1 untuk Q4 nya gitu ya. Penjelasannya adalah mesin di atas memiliki 6 state. 6 state. Jadi apa saja tuh state-nya? Mana saja tuh state-nya? Ada yang bisa menjawab nggak? Ada yang mau coba nggak? Mana-mana saja ada 6 state-nya nih? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Ya, terima kasih. Siapa yang menjawab ya? Esther Guru, Bu. Esther Guru. Oke, makasih ya. Ya, benar sekali. Jadi state-nya itu Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Jelas ya, tidak susah, mudah itu. Kemudian mesin memiliki state awal. Apa state awalnya? State awalnya apa? Q1. Ya. Terus state akhirnya? Di Q6. Ya, dan Q4 dan Q6 Ibu. Q4 dan Q6. Ya, betul. Terima kasih. Oke, jadi mesin ini memiliki state terakhir di Q4 dan Q6. Kalau Q5 tidak ya, karena dia tidak diterima. Makanya tidak berakhir ininya, penerusan state-nya itu. Nah, jadi mesin ini memiliki himpunan input. Apa saja inputnya? Ada 3 inputnya. Ada yang mau coba jawab? Memiliki himpunan input. ADD, ADU, dan ADA Ibu. Iya, terima kasih. Ini siapa lagi yang jawab? Dion ya? Bukan? Dionysius Ibu. Dionysius ya, oke, sip. Makasih ya. Keaktifan Jusenile lo ya. Sip. Ya, jadi inputnya itu ada 3, ada ADA, ADU, dan ADD. Itu. Oke, itu adalah penjelasan paling terakhir. Dan terima kasih atas perhatiannya.